Penurunan kualitas udara merupakan salah satu isu lingkungan yang paling mendesak saat ini. Salah satu penyebab polusi tersebut adalah zat CO2. Zat CO2 sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu dampak CO2 yaitu dapat menyebabkan efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca ini nantinya dapat menyebabkan pemanasan global sehingga terjadilah perubahan iklim yang sangat ekstrim. Selain itu, CO2 juga berdampak bagi kesehatan manusia seperti menyebabkan masalah pernafasan, masalah sistem syaraf, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan peramalan terhadap kondisi CO2 di udara. Hal tersebut nantinya akan berguna untuk menyediakan informasi prediktif yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan lingkungan serta mitigasi perubahan iklim. Di pembahasan ini, saya akan menggunakan data minim. Oleh karena itu, saya akan menggunakan metode Grey-Markov karena metode Grey-Markov cocok digunakan pada data yang sedikit. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apa sih itu Grey-Markov? Gimana sih caranya forecast pakai Grey-Markov? Grey-Markov merupakan metode yang dikembangkan dari teori sistem Grey. Nah, teori sistem Grey ini pertama kali diperkenalkan oleh Deng Julong pada tahun 1982. Menurut Julong, jika dalam suatu sistem terdapat kekurangan informasi seperti struktur data, jumlah data yang terbatas, serta mekanisme operasi, maka sistem tersebut termasuk ke dalam sistem Grey. Sistem Grey ini kemudian dikembangkan menjadi suatu metode peramalan Grey yang menggunakan model diferensial pada teknik penyelesaiannya. Model Grey ini biasa dikenal dengan nama model Grey-DP, di mana D itu menunjukkan berapa kali diferensial telah dilakukan dan P menunjukkan jumlah variabel yang digunakan. Kelebihan dari metode Grey adalah tidak perlu ada asumsi pada pola data, dan metode tersebut dapat digunakan pada data kecil dengan minimal 4 titik data. Namun, metode tersebut juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu metode Grey kurang efektif digunakan untuk data yang berfluktuasi. Nah, dari model Grey tersebut dikembangkan model Grey-Markov. Sesuai namanya, model Grey-Markov merupakan kombinasi dari model Grey dengan analisis rantai Markov. Model Grey-Markov ini menggunakan konsep transisi keadaan, di mana perubahan keadaan dari waktu ke waktu pada suatu data bersifat tidak pasti. Sifat ketidakpastian inilah yang mendukung disertakannya analisis rantai Markov pada model Grey. Berbeda dengan metode Grey-Markov ini sudah dapat digunakan untuk memprediksi data yang berfluktuasi. Data dari bulan Januari 2023 sampai bulan Desember 2024. Langkah pertama yaitu menghitung akumulasi data. Caranya dengan menjumlahkannya seperti ini. Setelah itu menghitung moving average dengan cara menghitung rata-rata data akumulasi yang berdekatan seperti ini. Setelah itu menentukan matriks Y dan B. Matriks Y itu isinya data itu sendiri, sedangkan matriks B isinya nilai negatif dari nilai rata-rata yang sudah kita hitung tadi. Selanjutnya menghitung koefisien A dan B. Caranya yaitu menghitung B transpose B terlebih dahulu, lalu melakukan inverse terhadap hasil dari B transpose B tadi. Setelah itu menghitung B transpose Y. Setelah itu menghitung B transpose B inverse dikali B transpose Y. Didapatkan koefisien A dan B-nya sebagai berikut. Selanjutnya kita menghitung nilai prediksi Grey 11. Caranya yaitu sebagai berikut, menggunakan rumus ini. Didapatkan prediksi untuk Grey 11 sebesar ini. Setelah itu menghitung error relatif. Caranya yaitu mengurangkan data dengan nilai prediksi Grey 11 dibagi datanya dikali 100. Setelah itu dihitung banyak keadaannya dengan rumus seperti ini. Setelah itu menghitung batas bawah dan batas atas untuk setiap keadaan dengan rumus seperti ini. Setelah itu dari batas bawah dan batas atas tadi ditentukan keadaan. Karena dari hasil keadaan ini tidak menunjukkan salah satu keadaan yang dominan, maka bisa dilanjut dengan menghitung rantai Markov. Didapatkan rantai Markov sebagai berikut, terdapat 23 rantai Markov karena datanya ada 24. Setelah itu dari rantai Markov tersebut dibuat tabel transisi keadaan seperti ini. Setelah itu menghitung totalnya dan didapatkan total yang paling besar ada pada di keadaan 6. Setelah itu melakukan prediksi Grey-Markov. Caranya yaitu sebagai berikut. Ini rumusnya.
Selanjutnya dihitung prediksi Gray Markov untuk bulan Januari 2025 menggunakan keadaan 6 karena tadi total yang paling besar itu ada di keadaan 6 sehingga menggunakan ERJ plus ERJ min yang ada di keadaan 6 didapatkan hasilnya sebagai berikut. Setelah itu melakukan evaluasi model dengan menghitung MAPE dan C. Caranya yaitu mencari nilai absolut dari data aktual dikurangi nilai prediksi Gray Markov. Setelah itu nilai absolut tadi dibagi dengan data aktualnya. Setelah itu nilai absolut per data aktual tadi dicari rata-ratanya dan dikali 100, didapatkan MAPE-nya 0,08. Selanjutnya mencari C, yaitu standar deviasi dari absolut E dibagi standar deviasi dari data aktualnya, didapatkan 0,058. Selanjutnya dibuat grafiknya. Berdasarkan grafik ini dapat dilihat bahwa nilai forecast-nya cukup baik, cukup mendekati data aktual dan dapat mengikuti data aktual yang berfluktuasi. Selanjutnya perhitungan dengan R, caranya sama seperti dengan Excel, yaitu menghitung akumulasi data, selanjutnya menentukan koefisien A dan B, selanjutnya menghitung nilai prediksi Gray 11, selanjutnya menghitung error relatif, dan ini untuk menghitung banyaknya keadaan, selanjutnya menentukan nilai minimum dan maksimum dari error relatif, selanjutnya membuat inisialisasi state, dan selanjutnya menghitung batas bawah dan batas atas untuk setiap keadaan. Selanjutnya menentukan keadaan untuk setiap error relatifnya. Setelah itu membuat matriks transisinya. Setelah itu melakukan inisialisasi matriks. Setelah itu kita panggil hasil perhitungannya. Dan ternyata sudah sama seperti di Excel. Setelah itu melakukan prediksi Gray Markov. Selanjutnya menghitung MAPE. Dan selanjutnya menghitung C. Lalu membuat grafiknya. Sehingga didapatkan MAPE-nya 0,59%, C-nya 0,06, dan ini nilai prediksi Gray Markov untuk bulan Januari 2025. Dan ini grafiknya. Berdasarkan perhitungan Gray Markov yang sudah dilakukan, didapatkan prediksi polusi CO2 di udara pada bulan Januari 2025 adalah sebesar 425,42. Hal ini menunjukkan kenaikan dari data Desember 2024 sebelumnya. Lalu nilai ini termasuk dalam keadaan ke-6 yang merupakan kategori tertinggi dari 6 tingkat keadaan yang ditentukan, sehingga mengindikasikan tingkat polusi yang sangat tinggi dan sangat mengkhawatirkan. Lalu berdasarkan evaluasi model yang sudah dilakukan, akurasi model Gray Markov tersebut tergolong sangat baik karena nilai MAPE sebesar 0,059% yang berarti kesalahan prediksi sangat kecil, dan koefisien C sebesar 0,06 yang juga menunjukkan bahwa hasil prediksi sangat dekat dengan data aktual.